Gaji pegawai negeri dalam 1 bulan taruhlah minimal 3 juta. Tetapi pimpinan daerah setahun itu belum tentu ada. Kemudian guru memang tidak ada. Tidak ada honor apa-apa, tidak ada apa-apa. Maunya ini perlu kita pikirkan. Saya udah sampaikan itu agar kita punya anggaran lah untuk itu. Minimal lah ada untuk uang minyak mereka dalam hal membina anak-anak di daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa PTM, apa kabar Anda untuk hari ini? Masih tetap berpuasa atau ada bolong-bolong ini ya? Tentunya kita kembali lagi untuk program PTM kita di hari ini di episode ke-66 tahun keempat untuk edisi Kamis 4 April 2024. Pemirsa, tentunya Anda tahulah ya, ada di Aceh secara keseluruhan, di Provinsi Aceh ada sebuah dinas yang mengurusi tentang dayah atau pesantren. Nah, termasuk juga di Kota Banda Aceh ada sebuah lembaga, ada sebuah dinas yang memang mengatur tentang pendidikan untuk dayah atau juga pesantren. Nah, memang bagaimana sih sebenarnya tugas dari fungsi Dinas Pendidikan Dayah ini? Apa hanya mengurusi pendidikan saja atau ada mengurusi tentang sistem keekonomian atau mengurusi ya yang bisa dibilang segala macam permasalahannya? Sebenarnya bagaimana tugas dan fungsi dari Dinas Pendidikan Dayah khususnya Kota Banda Aceh? Dan sesuai dengan tema kita untuk hari ini yaitu peran Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dayah di Kota Banda Aceh. Dan pemirsa, di studio juga telah hadir narasumber kita, ada Bapak Muhammad Esos MM yang juga merupakan Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Insya Allah sehat. Tetap semangat Pak? Semangat. Baik. Dan tentunya pemirsa, kita akan berbicara, mengobrol dengan narasumber kita, kira-kira sebenarnya tugas atau kerja dari Dinas Pendidikan Dayah. Nah, jadi ada perbedaan antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan juga Dinas Pendidikan Dayah. Mungkin Pak Muhammad bisa jelaskan sedikit Pak, sebenarnya tugas atau tupoksi dari Dinas Pendidikan Dayah ini apa saja Pak? Ngapain saja nih Pak? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pada pemirsa yang menonton channel YouTube ini. Pada hari ini saya insya Allah hadir pada studio untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat di mana bahwa di Kota Banda Aceh ada dayah, 39 dayah yang kami urus. Dan dalam sesuai dengan SOTK Kota Banda Aceh, di mana Perwal menyatakan bahwa tugas Dinas Pendidikan Dayah adalah untuk menyelenggarakan pendidikan agama, khususnya pendidikan agama di dayah-dayah atau pesantren-pesantren, kemudian balai pengajian, TPA, TPQ, dan majelis taklim yang ada di Kota Banda Aceh. Cuma dalam hal ini kita selama saya menjadi Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh, sudah banyak melakukan hal-hal untuk pembinaan. Walaupun kita di dalam SOTK menyatakan bahwa tugas dan fungsinya untuk menjalankan pendidikan agama, namun di dalam itu kita semuanya tidak terlepas. Segala sesuatu itu kita butuh makan dan minum. Masyarakat butuh makan dan minum. Dia dalam hal ini perlu ada pengembangan lain. Dalam hal ini mungkin pengembangan perekonomian dayah yang selama ini telah kita lakukan sesuai dengan aturan yang ada. Baik. Selama ini Pak, apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Dayah ini? Apakah memang hanya pengadaan tenaga pengajar atau seperti apa saja Pak? Oh, selain itu ada. Kita selama ini mungkin banyak anggaran-anggaran dari Pemda Kota Banda Aceh yang telah dianggarkan untuk dayah-dayah. Sebenarnya dayah ini bukan dayah pemerintah, tapi dayah pribadi yang didirikan oleh kelompok daripada masyarakat di wilayah Kota Banda Aceh yang 39 dayah ini. Ada dayah salafi dan ada dayah terpadu. Seperti misalnya dayah terpadu dayah Sapudin di Lamoro Seket. Itu dayah yang paling bagus di Kota Banda Aceh, dan dayah Darul Ulu di Jambu Tape. Dayah di di Mebo, dayah Minatul Fatah. Itu juga ada beberapa dayah, ada 4 dayah di Kota Banda Aceh akreditasinya A.
Jadi lama ini Dayak ini sudah ada perkembangan dari segi pendidikan, kurikulumnya ada jelas, kemudian dari segi yang lain pendidikan agama dan pendidikan alam, ilmu pengetahuan alam juga berjalan sesuai dengan sekolah-sekolah yang ada di Kota Banda Aceh. Baik. Jadi memang ada pendidikan umumnya, juga ada pendidikan khusus agama. Baik. Nah, ini untuk metode atau kurikulum khusus pendidikan agama memang diatur secara mutlak atau dikembalikan lagi kepada daya-daya? Dikembalikan kepada daya-daya. Sesuai dengan di daya itu, dan mereka berkoordinasi dengan Departemen Agama, Kemenak, dan Kebudayaan, Dinas Kebudayaan, Pendidikan dan Kebudayaan. Baik. Jadi kurikulumnya tidak menyimpang daripada yang ada. Jadi memang ada koordinasi dengan Kemenak dan juga Disdikbud Kota ya Pak? Ya. Nah, sistem koordinasi ini bagaimana Pak? Mungkin orang ini yang koordinasi langsung pimpinan daya. Oke. Tidak melalui Dinas Pendidikan Daya. Karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Dinas Pendidikan Daya ini bukan milik pemerintah. Jadi kita tidak bisa mengatur semuanya. Tidak bisa mengatur seluruhan. Jadi mereka masing-masing mengatur rumah tangganya sendiri di daya-daya itu, namun kita tetap ada laporannya disampaikan ke kita. Baik. Ada pertanyaan lagi nih Pak. Di beberapa, sudah lama mungkin, di SD dan SMP di Kota Banda Aceh juga melaksanakan pendidikan dinia. Apakah itu menjadi tugas tupoksi dari Dinas Daya? Itu bukan. Bukan. Karena ini langsung karena sebagaimana yang kemarin ini sedang digodok kanun tentang pendidikan agama. Hafiz Quran yang sekarang lagi dibahas oleh di DPR, itu khusus yang dilakukan di PAUD. Itu yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, bukan domainnya di kami. Kami hanya di Daya, Balai Pengajian, kemudian TPA TPQ yang ada di Kota Banda Aceh, itulah yang menjadi tanggung jawab daripada Dinas Pendidikan Daya. Jadi memang menjadi tanggung jawabnya Dinas Pendidikan Daya ini pesantren atau daya modern atau juga tradisional juga ranah Dinas Daya. Nah, bidang-bidang lain Pak yang kira-kira menjadi tugas dari Dinas Pendidikan Daya ini, apakah termasuk misalnya ada daya yang lebih mengutamakan kemandirian pangan, atau mungkin juga sosial ekonominya, atau mungkin juga sistem perkoperasian, ini bagaimana Pak? Apakah menjadi tugas dari Dinas Daya juga? Ya, kalau sesuai dengan SOTK sebenarnya kalau untuk dalam surat keputusan wali kota itu tidak ditugaskan untuk itu. Namun kita seperti yang saya sampaikan tadi, apapun cerita kita ini kan butuh minum, kita ini butuh makan, kita ini butuh pangan dan sebagainya. Maka diperlukan pengembangan daripada pimpinan daya, daripada kepala dinas untuk membina daya-daya ini bisa mandiri. Contohnya misalnya seperti adanya koperasi di daya, itu sangat diperlukan. Kemarin pernah kami melakukan kepada guru dan santri daya pelatihan tentang jahit-menjahit. Itu salah satu untuk mengembangkan perekonomian daya. Dan daya ada daya berapa daya seperti di Binatul Fata yang ada di Mibo, itu mereka sudah ada koperasi konsumsi, ada koperasi pemeliharaan pembesaran lembu. Cuma bukan di wilayah kita, di wilayah Aceh Besar orang itu dibuat bukan dana dari pemerintah, itu mereka yang inisiatifnya sendiri. Apakah dari bantuan dari donatur dan sebagainya, mereka buat koperasi. Nah, itu dia. Baik, tapi memang menjadi dalam bentuk pengawasan juga. Dari pengawasan kita. Okay. Kita tetap mengawasi karena saya di Dinas Pendidikan Daya, ada Kabid SDM namanya, dia yang melakukan koordinir ke lapangan, bagaimana perkembangannya. Saya pada saat saya dilantik menjadi Kepala Dinas Pendidikan Daya, pada tahun 2022 kemarin, saya sudah sampaikan kepada Kabid untuk melakukan program bagaimana daya ini seperti daya-daya di daerah lain misalnya. Apa yang kita lihat sekarang di Gontor. Yeah. Itu daya yang sangat maju dan bagus. Dia kemandirian daya ada, ekonomi daya ada. Jangan kita memikirkan, memang agama ini sangat diperlukan. Tapi kalau tidak ada nggak minum kita, bagaimana kita memikirkan agama? Berarti perlu juga masalah ekonomi ini sangat diperlukan. Kedepan saya ini kemarin udah saya sampaikan pada acara RPJP. Saya sudah menyampaikan
agar pendidikan agama ini diperhatikan pemerintah Kota Banda Aceh, memperhatikan benar-benar pendidikan agama. Karena bagaimanapun menjalankan perintah menegakkan syariat Islam, kalau mereka masyarakat baik Kota Banda Aceh maupun di Aceh khususnya, kalau kita tidak mengutamakan pendidikan agama, nonsen itu masalah pendidikan, masalah penegakan syariat. Karena awalnya dari pendidikan. Bagaimana orang melaksanakan syariat kalau pendidikan agamanya tidak ada. Salah satunya misalnya, mereka harus tahu bagaimana yang namanya khalwat. Baik. Dengan adanya pendidikan agama, dia baca kitab kuning dan sebagainya, dia punya ilmu fikih yang dia miliki sehingga dia tahu, oh ini salah. Tidak dilanggar di aturan. Karena kenapa sekarang masih banyak orang yang melanggar syariat? Karena mereka belum tahu. Banyak mereka yang belum tahu ini salah, ini begini, ini kalau kita lakukan ini risikonya ini yang mereka tidak tahu. Maka saya bilang kemarin pada saat RPJP untuk saya perjuangkan itu pendidikan agama di Kota Banda Aceh khususnya, agar mungkin kalau sekarang kita perhatikan terhadap pendidikan agama mungkin 5 tahun, 10 tahun ke depan, karena RJP ini panjang, 25 tahun. Mungkin 25 tahun ke depan itu sudah kita lihat hasilnya. Banda Aceh ini gemilang dengan agama, dengan pendidikan agama. Tapi kalau kita ini sebagai pemerintah tidak memperhatikan hal itu, saya rasa untuk untuk kita buat program-program yang menyangkut dengan syariat ini agak sulit. Karena mereka menganggap itu enteng. Tidak tahu hukum, tidak tahu mana haram, mana yang halal. Dengan ada pendidikan agama, kita utamakan pendidikan agama sehingga terjadilah mereka paham, oh ini tidak boleh kita lakukan. Dan ini kita lihat, maaf kita sampaikan, orang berpakaian. Tapi dia tidak berpakaian. Ini tidak tahu mereka. Yang mana orang yang berpakaian tapi tidak berpakaian. Tidak tahu mereka. Apa dia tidak tahu atau memang tidak diberitahu. Orang berpakaian tapi dia tidak berpakaian. Yang mana ini orangnya? Banyak kalau sekarang kita lihat. Orang dia tutup aurat. Dia punya baju, tapi dia tidak punya baju. Salah satunya, boleh kita katakan, banyak orang-orang, baik laki maupun perempuan, dia berpakaian ketat. Kan membentuk semua anggota tubuhnya, itu dalam agama haram hukumnya. Tapi orang tidak tahu, dia pikir sudah berbaju, sudah punya baju dia. Tapi itu tidak boleh. Dalam agama dilarang itu, nggak boleh. Berpakaian, syaratnya seperti membungkus, berbentuk semua dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bahkan sampai sekarang diatur dalam agama itu, dalam ilmu fikih jelas orang wanita itu kalau berpakaian itu, kalau berjilbab dia harus tutup auratnya, bukan tutup aurat, balut kepalanya, jilbabnya itu balut, dibungkus kepalanya, bukan, tapi ditutup semua sampai ke sikunya. Nggak ada sekarang. Kalau dia pakaian kayak gitu dibilang nanti mak-mak, wak-wak. Tapi dalam agama itu disuruh. Maka diperlukan untuk mencegah hal-hal itu. Kalau kita sudah berumur, misalnya seperti saya ini udah 50-an, kita sampaikan lagi hukum-hukum itu udah agak terlambat kalau kita bilang ya. Tapi kita dari sekarang, anak-anak sekarang dari anak SD, SMP, dan sampai SMA itu, kita beri pendidikan agama, insya Allah. Sekarang banyak kita lihat di kafe-kafe, anak-anak muda berduaan sampai jam 11 malam. Itu kan salah satu melanggar syariat. Bukan muhrimnya. Saya sebenarnya kalau saya bilang masalah agama, sedih. Kita sekarang sudah, gimana ya, kita membuat aturan agama, tapi kita tidak menjalankan sesuai dengan syariat. Padahal dalam Al-Quran jelas disampaikan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafah. Itu jelas. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam seluruhnya. Yang keseluruhan itu bagaimana? Jadi, baik lahir maupun batin dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kita itu tidak ada. Jadi di daya ini bisa jadikan sebagai tempat untuk membentuk karakter-karakter baru. Betul sekali. Baik. Daya ini adalah tugasnya membentuk manusia yang Islami. Membentuk masyarakat Aceh ini, khususnya Banda Aceh, yang benar-benar memahami bagaimana hukum-hukum syariat. Apa yang harus dia lakukan, baik dari rumah maupun di kampung, kecamatan dan kabupaten. Kalau keluarganya baik,
baiklah kampung itu. Kalau kampung itu baik, baiklah kecamatan itu. Kalau kecamatan itu baik, kabupaten itu baik atau kabupaten kota. Ada hal yang menarik juga ini Pak ya. Tadi Bapak juga menyebutkan berbicara sampai ke ranah di tingkat kampung. Bahwa ternyata Dinas Pendidikan Dayah juga memberikan atau juga mengawasi atau juga mengedukasi atau juga menjadi bagian dari tugas tentang balai pengajian di kampung-kampung. Ini seperti apa Pak tugasnya? Atau apa yang akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Dayah ini? Dalam balai pengajian ataupun DPA di Kota Banda Aceh yang ada di kampung-kampung, itu mereka dibentuk oleh masyarakat kampung. Kami hanya melakukan pengawasan dan pembinaan. Mereka melakukan setiap balai pengajian yang berdiri di kampung ataupun di kecamatan di Banda Aceh ini, mereka punya SKT dari kami, punya izin operasionalnya. Setelah kami mengeluarkan izin operasional, kami mengawasi. Karena dalam izin operasional itu jelas kami sebutkan bahwa mengaji itu jangan sampai melanggar daripada aturan yang ada. Seperti kita di Kota Banda Aceh ini, kita di Aceh ini adalah orang yang menganut Islam jamaah. Jadi yang gimana ya, orangnya jangan sampai nanti menyimpang dari itu. Gara-gara dia mengaji misalnya yang biasanya mengaji orangnya begini, dia mengaji seperti yang lain, jadi timbul ribut dalam masyarakat. Akhirnya pemerintah yang susah juga. Nah, kalau ada yang seperti itu bagaimana ini, Pak? Ini kami kerjasama. Kalau misalnya ada pengajian-pengajian, contoh yang kemarin pernah kejadian di salah satu kampung di Kota Banda Aceh yang kita sebutkan, kita koordinasi dengan ada Perkem, ada Kajari di situ, ada kepolisian, ada MPU, ada Dinas Dayah, dan Dinas Syariat Islam. Kita berkoordinasi apabila terjadi penyimpangan pengajian. Itu koordinasi. Tapi kami tidak punya domain untuk terlalu jauh dalam itu. Hanya koordinasi menyampaikan bahwa ini seperti biasanya, sepertinya sudah melanggar daripada ketentuan-ketentuan yang ada. Jadi dipikirkan kami rapat seperti kemarin kejadian di kampung itu sudah diselesaikan. Yang menyelesaikan itu adalah MPU. Mereka yang berwenang menyarankan kepada wali kota untuk balai pengajian ini tidak benar. Tidak sesuai dengan kebiasaannya, maksudnya dengan aturan yang ada, disarankan kepada Pak Wali untuk ditutup. Kalau Dayah atau yang kira-kira mencurigakan atau mungkin juga ada informasi dari masyarakat ini aneh atau mungkin juga mencurigakan, ini seperti apa? Apakah metode juga sama atau seperti apa ini Pak? Bentuk pengawasan dilakukan oleh Dinas Dayah? Yang dilakukan oleh Pendidikan Dayah, misalnya ini kami kan apakah ada proses tahapan pembinaan dulu atau juga tahapan itu penelitian dulu? Itu pasti. Tahapannya seperti apa? Tahapan misalnya kita kan sampaikan. Misalnya gini, terjadi pelanggaran dalam pengajian ini menyimpang daripada ketentuan yang ada. Itu kita sampaikan pada Pak Kesi kalau ada. Kita sampaikan melalui Pak Kesi dulu, orang tua dulu. Kemudian nanti orang tua menyampaikan kepada dia dan dia kita panggil. Kalau memang itu sudah tidak bisa diatur tidak bisa dibina lagi, baru kita sampaikan kepada Musbida. Kita sampaikan Musbida misalnya seperti saya bilang tadi, ada Kajari di dalam itu. Kalau ada penyimpangan agama, ada kepolisian, ada MPU. Nanti kita duduk bersama, kita bersepakat apa keputusan yang lebih bagus untuk itu agar jangan tidak ada timbul ribut dalam masyarakat. Kita itu jaga. Jadi tentunya Dinas Pendidikan Dayah juga menjaga ketertiban juga Pak ya? Benar. Melakukan pengawasan yang tepat, pengawasan yang ketat juga Pak ya? Kalau ini boleh ketat Pak ya? Boleh. Boleh ketat ya Pak ya? Dan ini menarik lagi Pak, kita berbicara masalah kemandirian Dayah. Ada memang Dayah yang ya bisa dikatakan juga sudah besar, sudah mapan, sudah mempunyai sistem ekonomi yang baik, kemandirian yang baik. Nah, bagaimana dengan yang belum ini, Pak? Rencana saya gini, karena kita apapun cerita, bagaimanapun kita berbicara program apa yang kita buat, semua itu muaranya ke uang, muaranya ke dana. Kita rencana memang program kita rencana seperti daya-daya yang ada. Kemarin kami melakukan pembinaan salah satunya ya, ada berapa yang sudah kami lakukan tahun 2022 kemarin untuk pelatihan menjahit misalnya. Pelatihan menjahit itu kalau kita tidak ada dana, tidak kita berikan sarana dan prasarana kepada mereka, rugi juga itu pelatihan.
Ini yang menjadi masalah kita pada saat ini di Kota Banda Aceh. Baru kita pulih daripada perekonomian Kota Banda Aceh. Mungkin ini semua kita tahu Banda Aceh kemarin utang yang sangat tinggi dan sekarang insya Allah sudah selesai. Mungkin tahun-tahun depan kita sudah rencana untuk menganggarkan itu. Kalaupun ada diprioritaskan pemerintah, insya Allah akan kita lakukan pembinaan untuk koperasi UMKM Dayak. Bagaimana Dayak ini seperti yang Dayak sudah agak ini ke depan rencana, ini ada Dayak di Tungu Munir di Kampung Jawa, itu orang dari luar, dari santri dari Malaysia, dari Riau kemari. Jadi orang dari luar. Cuma yang saya sayangkan gini juga ya. Saya pikir-pikir gini, karena saya sering disarankan oleh Dewan Dayak itu bagaimana kita membina masyarakat Kota Banda Aceh ini agar masyarakat Banda Aceh ke depan lebih bagus dari segi pendidikan agamanya. Saya sangat setuju itu, sangat suka itu apa yang disampaikan oleh Pak Dewan kepada saya sangat suka. Cuma yang menjadi permasalahan sekarang, kita di Kota Banda Aceh ini, masyarakat Kota Banda Aceh sangat kurang yang berminat untuk mengantarkan anaknya ke Dayak ini. Kalau kita lihat di daerah-daerah di Kota Banda Aceh ini, bukan orang Banda Aceh semua. Orang Banda Aceh yang mengantar anak ke Dayak. Yang ada dari luar. Dari Aceh Utara, dari pokoknya dia bukan orang Banda Aceh. Yang antar anak ke daerah-daerah yang ada di Banda Aceh. Kemarin pernah saya sampaikan kepada bawahan saya, staf saya, untuk mencatat semua masyarakat Kota Banda Aceh, anak-anak Banda Aceh ini yang yang ada anak di daerah-daerah. Hanya seberapa? 30% paling daripada daerah-daerah yang ada di Kota Banda Aceh. Itu sangat besar. Saya mau gini, seperti yang saya sampaikan tadi. Kenapa sih kita memanfaatkan Dayak itu untuk membina karakter manusia itu? Agama ini kan pondasi. Pondasi dia. Agama ini kemanapun kita pergi, pondasi. Kalau dulu dibilang sama orang tua, kalau kita nanam padi itu rumput akan tumbuh, tapi kalau kita nanam rumput, padi tidak akan tumbuh. Maknanya apa? Kalau kita pendidikan agama ada, otomatis secara ilmu alam dunia ini akan ikut. Berbicara ilmu lagi nih Pak, yang seperti Bapak sampaikan, untuk tenaga pengajar bagaimana? Tentunya keberhasilan Dayak itu juga diawali dari keberhasilan dari para pengajar. Ini satu lagi ini banyak problemnya. Sebenarnya problem yang ada di Kota Banda Aceh ini untuk Dayak sangat banyak. Terkait dengan pimpinan, guru Dayak dan sebagainya, ini mereka kan semuanya bekerja dengan ikhlas lillahi ta'ala. Semua aja bekerja. Dia misalnya dari rumah ke kantor, ke Dayak, dia pakai motor, dia minyak dia sendiri. Dia tidak punya gaji. Iya. Kenapa sih guru-guru di pendidikan diberi gaji? Kenapa orang ini tidak ada? Ini salah satunya yang menjadi pendidikan agama ini menurun. Iya. Pimpinan Dayak tidak ada gaji. Kemudian para guru Dayak tidak punya gaji. Saya sering sampaikan di DPR. Gaji pegawai negeri dalam 1 bulan taruhlah minimal 3 juta. Tetapi pimpinan Dayak setahun itu belum tentu ada. Kemudian guru memang tidak ada. Tidak ada honor apa-apa, tidak ada apa-apa. Maunya ini perlu kita pikirkan. Saya udah sampaikan itu agar kita punya anggaran lah untuk itu. Minimal lah ada untuk uang minyak mereka dalam hal membina anak-anak di Dayak. Ini salah satunya yang membuat Dayak di Kota Banda Aceh dan daerah-daerah di tempat lain tentang pendidikan agama. Saya rasa semua orang yang mengurus Dayak ini keluhannya. Kemarin saya nonton di TV di TV Aceh lah. Juga ini yang dia bahas terkait dengan sarana, prasarana dan sebagainya. Kenapa ini pendidikan agama berkurang di Aceh misalnya khususnya? Salah satu ini. Perhatian kita berkurang tentang pendidikan ini. Guru Dayak coba sekarang kita evaluasi ke daerah-daerah itu semua
apa namanya guru daya, dia dari rumah ke daya ataupun pesantren, dia pergi dengan motornya sendiri. Itu kalau nggak ada minyak gimana dia pergi? Maka sangat diperlukan, khususnya Kota Banda Aceh, kita pikir bersama bagaimana anggaran ini untuk para pimpinan daya, guru daya, ya minimal adalah untuk mereka sekedar untuk minum dah. Kalau memang kita tidak punya anggaran besar, ya cukuplah untuk mereka jalan dengan taruh minyak motor lah. Baik. Pemirsa, tentunya sangat menarik pembicaraan kita, dan apa yang menjadi keluhan dari Pak Muhammad tadi memang menjadi nyata Pak ya, bahwa memang Ustadz atau Tengku atau Ustazah saat ini memang ikhlas ya Pak ya, untuk mengajar, untuk mengabdi di pesantren. Nah, mungkin Anda mempunyai opini atau Anda mempunyai ide atau saran kira-kira solusi seperti ini, cara mengatasinya seperti apa? Boleh saja komen di kolom komentar ya. Mungkin nanti bisa menjadi bahan diskusi kita selanjutnya dengan Dinas Pendidikan Daya, kira-kira bahwa ini memang bukan hanya menjadi tugas dari pemerintah kota, tapi juga tugas pemerintah, masyarakat juga untuk peningkatan ilmu agama bagi generasi muda. Betul ya Pak ya? Ya betul. Karena gini, bagaimanapun kuatnya pemerintah, bagaimanapun hebatnya pemerintah, bagaimanapun banyak uangnya pemerintah, kalau masyarakat tidak mendukung, tidak akan jalan juga. Untuk industri yang ada di Kota Banda Aceh atau mungkin masyarakat perekonomian yang ada di Kota Banda Aceh, misalnya pihak-pihak swasta, ini seperti apa Pak? Apakah ada dukungan kepada dinas daya, kepada daya-daya yang ada di Kota Banda Aceh? Nah ini menarik ini, yang pertanyaan ini saya baru bulan kemarin saya sudah sampaikan gimana kita koordinasi dengan industri yang ada di Kota Banda Aceh, misalnya seperti industri motor, industri mesin otomotif, kita bisa koordinasi dengan mereka, dan kita sudah melakukan pelatihan. Guru-guru daya ini kita latih untuk jadi seorang montir, agar mereka jangan tergantung dengan orang lain, dia bisa mencari makan, bisa mencari pekerjaan dengan montir ya. Jadi kita pernah pelatihan itu. Jadi latihan hanya sekedar latihan. Andainya seperti saya bilang tadi, kita bisa melanjutkan, mungkin mereka bisa kita koordinasikan dengan bengkel-bengkel, salah satunya industri di Kota Banda Aceh yang ada yang ada di Banda Aceh, kita koordinasi dengan mereka bisa menampung. Itu salah satunya. Baik, tentu memang menjadi tugas semua orang Pak ya. Ya, tugas kita semua. Ini. Baik, terakhir Pak, harapan Anda kepada masyarakat atau juga kepada pimpinan daya atau kepada siapa saja di penghujung program kita untuk hari ini. Ya. Silakan Pak. Oke, terima kasih atas atensinya pada hari ini. Saya sebenarnya gini, pada saat saya dilantik jadi Kepala Dinas Pendidikan Daya Kota Banda Aceh, saya berharap yang pertama sekali, memang kalau pendidikan agama itu sudah menjadi tugas pokok daripada Dinas Pendidikan Daya, tugas pokok harus dia lakukan, mau tidak mau harus dilakukan. Cuma di samping itu saya sangat diperlukan seperti apa yang tema pada hari ini, untuk mengembangkan perekonomian daya ini. Mungkin saya seperti yang tadi memang harus didukung dengan sarana dan prasarana. Mungkin dari masyarakat kami sangat berharap bantuan daripada industri dalam hal ini, untuk kita kerjasama untuk mengembangkan daya ini. Karena bagaimanapun apa yang kita lakukan pada saat ini, kalau tidak ada dukungan daripada masyarakat, tidak mungkin kita lakukan ini. Maka untuk ini, pada kesempatan ini saya sangat berharap kepada masyarakat, kepada donatur yang bisa membantu agar pendidikan agama ke depan ini lebih maju. Karena sebagaimana apa yang disampaikan oleh Rasulullah, kalau kita manusia itu miskin, dia dekat dengan kekufuran. Walaupun dia punya agama, tapi kalau dia miskin, tidak punya apa-apa, itu dekat dengan kekufuran. Maka untuk ini perlu ada bantuan kita dari yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita untuk mendukung pendidikan agama ini ke depan agar Banda Aceh benar-benar Banda Aceh yang gemilang terhadap agama. Baik.
Terima kasih Pak. Dan terima kasih buat Anda pemirsa, tentunya apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas tadi bisa menjadi inspirasi Anda, atau Anda mungkin mempunyai life skill, bisa berkoordinasi dengan daya-daya terdekat mungkin Pak ya. Silakan untuk peningkatan ekonomi atau juga sebagai kemandirian daya, silakan saja Anda bisa menghubungi daya. Atau mungkin Anda mempunyai sistem atau cara, silakan saja Anda mungkin bisa langsung ke Dinas Daya untuk berdiskusi Pak, kira-kira untuk pengembangan daya ini seperti apa. Sekali lagi terima kasih Pak Muhammad atas informasi dan juga waktunya untuk hari ini. Dan terima kasih juga untuk Anda pemirsa yang telah bersama kami dari awal tadi. Kita pamit untuk hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan di hari ini bisa menjadi inspirasi Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa.